Seorang ibu rumah tangga berusaha mencarikan solusi untuk anaknya yang berbelok dari naturnya. Anak laki-lakinya memiliki kelainan yang membuat dirinya lebih suka dengan sesama jenis. Hingga pada akhirnya sang ibu punya ide yang cukup membagongkan. Ya, film dengan judul The Sweet Charm of Sin yang dirilis pada tahun 1987 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi wanita ini bernama Ariana. Beberapa tahun menjanda dan kini dia baru saja menikah dengan seorang pria tajir bernama Aurelio. Ariana membawa kedua anaknya, Carlotta dan Gustavo. Namun akhir-akhir ini Ariana merasa ada yang aneh dengan Gustavo. Anaknya itu lebih sering jalan sama teman laki-lakinya daripada cewek-cewek yang lain. Entah kenapa, tapi dia berusaha berpikir positif, mungkin saja teman belajarnya. Sementara Aurelio yang berada di kantor masih sibuk kerja dengan segala proyek besarnya. Namun ternyata bukan hanya dengan klien, tapi juga dengan sekretarisnya sendiri. Aurelio ini gampang banget diajak begituan. Dikasih lihat gunung kembar saja dia langsung kepincut. Dan parahnya lagi, kala itu Carlotta datang untuk memberikan surat padanya dari sang ibu. Carlotta melihat apa yang dikerjakan ayah tirinya tersebut. Namun dia berusaha tutup mulut dan merahasiakan ini dari ibunya. Carlotta tinggal di keluarga yang besar. Kala itu mereka sedang makan siang bersama, termasuk adik Mariana bernama Sonia dan suaminya yang bernama Enrico. Hingga suatu hari Carlotta berpakaian anggun dan pergi ke kantor Aurelio. Bahkan sekretarisnya pun jadi penasaran dibuatnya. Carlotta kesana bukan untuk mengantarkan surat lagi, melainkan mengajak Aurelio untuk permantapan. Jika tidak, dia akan membocorkan rahasia Aurelio dengan sekretarisnya. Ini membagongkan. Dan mau tidak mau pada akhirnya Aurelio menuruti permintaan Carlotta. Tidak rugi, malahan dia menang banyak. Rahasia di antara mereka akan tetap terjaga. Aurelio meminta hal ini dirahasiakan dari Ariana. Makan malam pun terjadi di sana. Carlotta seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan Aurelio. Namun ternyata Enrico yang berusaha ingin main dengannya. Tangannya kemana-mana ketika lagi makan. Padahal Enrico sudah punya Sonia. Makin hari Ariana makin prihatin dengan Gustavo yang lebih sering bersama teman laki-lakinya. Ariana berusaha berbicara dengannya untuk mencoba menyuruh Gustavo mencari cewek-cewek di luar sana. Namun Gustavo tidak mau dan tidak tertarik. Jadi Ariana meminta bantuan pada Enrico untuk menyelidiki apa yang dilakukan Gustavo bersama teman lakinya yang bernama Mario tersebut. Apakah benar mereka belajar bersama atau hanya ada kegiatan lain yang mereka lakukan? Dan benar saja apa yang ditakutkan Ariana. Gustavo kala itu berbicara jujur pada Enrico kalau dia menyukai sesama jenis. Dalam hal ini adalah Mario. Entah apa yang telah terjadi, Gustavo merasa nyaman bersama Mario. Namun Enrico masih butuh bukti yang lebih jelas. Sementara itu Enrico ketemu sama Carlotta dan berusaha ngajak begituan. Namun Carlotta masih jual mahal. Butuh effort lebih supaya Carlotta mau. Dan ternyata aksinya itu disadari oleh Sonia. Sonia marah dan akan melaporkan ini pada Ariana. Namun Enrico berhasil membuat Sonia jadi luluh dan tidak jadi melaporkannya. Enrico lalu menemui Ariana dan memberitahukan apa yang terjadi pada Gustavo. Tapi ini masih terlalu awal. Mereka masih butuh bukti. Ariana kesal dan terkesan tidak percaya apa yang telah terjadi pada anaknya. Hingga suatu hari Enrico berhasil mendapatkan foto-foto Gustavo dan Mario bersama di bibir pantai sedang memainkan rudal Mario. Foto-foto itu lantas diserahkan pada Ariana dan kini Ariana yakin kalau anaknya memiliki kelainan. Ariana berusaha mencari cara supaya Gustavo bisa kembali ke jalan yang benar. Dia mencoba mendatangi Gustavo di pagi hari lalu mengajaknya untuk begituan. Gustavo memang tertarik, namun sepertinya dia masih tetap saja ingin bersama Mario. Gustavo berkata jujur pada ibunya kalau dia mencintai Mario. Mario ada buatnya di saat dia membutuhkan. Apalagi semenjak kehilangan sang ayah kandungnya, Gustavo jadi penyendiri. Kini ada Mario yang bisa menjaganya. Ini tidak masuk akal. Padahal ada ibunya yang selalu berusaha menjaga dan memberikan perhatian padanya. Parahnya lagi, Gustavo ingin hidup bersama Mario dan meninggalkan mereka. Namun Ariana menolak dan tidak mengizinkan. Hingga suatu hari Ariana benar-benar stres. Dia tidak sanggup melihat anaknya menjadi seperti ini. Pada akhirnya Ariana mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya di kolam renang. Yang paling terpukul adalah Aurelio. Dengan berat hati Aurelio kini ikut meninggalkan Carlotta dan Gustavo. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di sana karena cintanya sudah tiada. Itulah tadi alur cerita film The Sweet Charm of Sin. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.